Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 2317308848. Baiklah, di mana video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modifikasi pembelajaran bola. Dan tanpa berlama-lama, simak video saya sampai selesai. Nah, modifikasi pembelajaran bola sama dengan meningkatkan keterlibatan dan keefektifan. Modifikasi pembelajaran bola adalah suatu metode pembelajaran yang mengadaptasi konsep pembelajaran bola tradisional untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa yang beragam. Metode ini melibatkan penyesuaian berbagai aspek pembelajaran seperti tujuan pembelajaran. Modifikasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran bisa diubah agar lebih menarik, relevan, dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, permainan, proyek, dan prestasi dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Selanjutnya, media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang inovatif seperti video, animasi, dan simulasi dapat memperjelas pemahaman siswa dan meningkatkan minat belajar. Selanjutnya lagi itu penilaian. Proses penilaian dapat diubah agar lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik siswa. Dan adapun motivasi pembelajaran bola bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan yang pertama itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Metode ini dapat memotivasi siswa dengan memberikan keselamatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya lagi itu meningkatkan pemahaman konsep. Modifikasi pembelajaran bola dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih mudah dan mendalam. Dan memenuhi kebutuhan siswa, metode ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam, sehingga semua siswa dapat belajar dengan efektif. Dan adapun contoh modifikasi pembelajaran bola yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang terkait dengan topik pembelajaran. Yang selanjutnya itu pembelajaran berbasis permainan. Siswa belajar melalui permainan yang dirancang untuk memperkuat konsep dan keterampilan. Dan selanjutnya lagi, pembelajaran berbasis teknologi. Siswa menggunakan teknologi untuk mengakses informasi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Dengan melakukan modifikasi pembelajaran bola, diharapkan proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Pembelajaran bola, khususnya sepak bola, dapat dimodifikasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas proses belajar. Modifikasi ini dapat melibatkan perubahan dalam alat, aturan, dan metode pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Merupakan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak-anak dan remaja. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dan meningkatkan keterlibatan siswa, modifikasi dalam pembelajaran bola sangat diperlukan. Modifikasi ini tidak hanya melibatkan perubahan dalam aturan dan alat, tetapi juga dalam metode pembelajaran dan pendekatan yang digunakan. Dan adapun beberapa contoh modifikasi pembelajaran bola. Yang pertama itu, modifikasi permainan selat bal untuk siswa sekolah dasar. Salah satu contoh modifikasi pembelajaran bola adalah permainan selat bal yang dimodifikasi untuk siswa sekolah dasar. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Physical Education and Sport menunjukkan bahwa modifikasi permainan selat bal dapat menjadi model pembelajaran sepak bola yang efektif untuk siswa SD kelas 5. Penelitian ini menghasilkan model modifikasi materi permainan sepak bola yang melibatkan perubahan aturan dan cara bermain selat bal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa model modifikasi ini efektif dalam meningkatkan denyut nadi siswa yang menunjukkan peningkatan aktivitas fisik. Selain itu, model modifikasi ini juga diterima dengan baik oleh siswa dengan sebagai besar siswa menilai aspek psikomotorik dan kognitif dari model ini sebagai baik. Yang kedua, modifikasi alat memakai bola voli untuk pembelajaran syuting bola basket.
Modifikasi dalam pembelajaran bola juga dapat melibatkan perubahan alat. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal dunia pendidikan menunjukkan bahwa menggunakan bola voli sebagai alat untuk syuting bola basket dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19, di mana akses terhadap peralatan olahraga terkadang terbatas. Dengan menggunakan bola voli sebagai alat alternatif, penelitian ini menemukan peningkatan persentase nilai rata-rata hasil pembelajaran siswa sebesar 13,55%. Hal ini menunjukkan bahwa modifikasi alat dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran bola. Dan adapun modifikasi untuk meningkatkan keterlibatan dan keefektifan. Yang pertama itu menyesuaikan aturan permainan. Dan adapun bagiannya menyederhanakan aturan. Untuk anak-anak yang baru belajar, aturan permainan dapat disederhanakan. Misalnya, dalam sepak bola, jumlah permainan dalam salah satu tim dapat dikurangi, ukuran lapangan bisa diperkecil, dan aturan offside dapat dihilangkan. Selanjutnya, membuat aturan baru. Membuat aturan baru yang lebih menarik dan menantang dapat meningkatkan motivasi siswa. Misalnya dalam basket, aturan 3 poin dapat diterapkan untuk mendorong siswa untuk melakukan tembakan dari jarak jauh. Dan selanjutnya, menggunakan variasi permainan. Variasi permainan dapat meningkatkan minat dan fokus siswa. Misalnya dalam voli, permainan voli pantai dengan aturan yang lebih sederhana dapat diterapkan untuk meningkatkan keterampilan dasar dan koordinasi. Yang kedua, menggunakan alat yang berbeda. Bagiannya itu bola dengan ukuran yang berbeda, menggunakan bola dengan ukuran yang lebih kecil dapat membantu anak-anak yang baru belajar untuk mengontrol bola dengan lebih mudah. Misalnya dalam sepak bola, bola ukuran 4 dapat digunakan untuk anak-anak usia 8-10 tahun. Selanjutnya alat bantu. Alat bantu seperti kerucut, kon, dan tangan dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan dasar seperti dribbling, passing, dan shooting. Alat bantu ini juga membantu dalam membangun koordinasi dan keseimbangan. Dan selanjutnya lagi, menggunakan alat alternatif. Jika alat standar tidak tersedia, alat alternatif dapat digunakan misalnya dalam basket, bola voli dapat digunakan untuk latihan shooting. Yang ketiga, mengubah metode pembelajaran. Dan bagiannya itu pembelajaran berbasis permainan. Metode ini menekankan pada pembelajaran melalui permainan di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung, misalnya dalam sepak bola. Siswa dapat belajar tentang strategi dan teknik melalui permainan simulasi. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif. Metode ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya dalam basket, siswa dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu seperti passing dan shooting. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Metode ini menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individual siswa. Misalnya dalam voli, siswa dengan kemampuan yang berbeda dapat diberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keempat, memperhatikan aspek psikomotorik dan kognitif. Yang pertama itu, pengembangan keterampilan dasar. Pembelajaran bola harus fokus pada pengembangan keterampilan dasar seperti dribbling, passing, shooting, dan blocking. Keterampilan dasar ini merupakan fondasi untuk mempelajari teknik dan strategi yang lebih kompleks. Selanjutnya, pengembangan kognitif. Pembelajaran bola juga harus melibatkan aspek kognitif seperti memahami aturan, permainan, strategi, dan taktik. Selanjutnya, pengembangan sosial dan emosional. Pembelajaran bola dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosional seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Dan adapun modifikasi untuk berbagai tingkat usia dan kemampuan. Yang pertama itu tingkat TK dan SD. Bagiannya itu fokus pada kesenangan dan aktivitas fisik. Pada tingkat ini, fokus utama adalah pada kesenangan dan aktivitas fisik
Permainan sederhana dengan aturan yang mudah dipahami dan alat yang amat sangat penting. Yang selanjutnya itu menggunakan permainan tradisional. Permainan tradisional seperti gobok sodok dan engkleng dapat dimodifikasi untuk memasukkan elemen bola. Dan selanjutnya itu memperkenalkan keterampilan dasar. Perkenalkan keterampilan dasar seperti dribbling, passing, dan shooting dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Dan yang kedua itu tingkat SMP dan SMA. Dan bagian yang pertama itu meningkatkan kompleksitas permainan. Pada tingkat ini, siswa dapat mulai mempelajari aturan dan strategi yang lebih kompleks. Dan selanjutnya itu memperkenalkan taktik dan strategi. Ajarkan taktik dan strategi yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan permainan. Dan selanjutnya itu fokus pada pengembangan keterampilan spesifik. Fokus pada pengembangan keterampilan spesifik yang diperlukan untuk bermain dalam posisi tertentu. Dan yang ketiga, tingkat dewasa. Bagiannya itu memperkenalkan permainan baru. Perkenalkan permainan bola yang lebih menantang dan kompleks seperti futsal atau rugby. Dan selanjutnya itu fokus pada kebugaran dan kesehatan. Pembelajaran bola dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Selanjutnya itu membentuk tim dan kompetisi. Membentuk tim dan kompetisi dapat meningkatkan motivasi dan semangat. Dan adapun modifikasi pembelajaran bola dapat memberikan banyak manfaat baik untuk siswa maupun guru. Yang pertama itu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Modifikasi pembelajaran bola dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Dan selanjutnya itu meningkatkan kemampuan motorik. Pembelajaran bola melibatkan gerakan fisik yang dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik siswa. Dan selanjutnya lagi tuh meningkatkan kerjasama tim. Pembelajaran bola seringkali dilakukan dalam bentuk permainan tim, sehingga siswa belajar untuk bekerja sama dan saling mendukung. Selanjutnya meningkatkan keaktivitas. Modifikasi pembelajaran bola dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan menemukan cara baru untuk bermain dan belajar. Dan selanjutnya itu meningkatkan kemampuan komunikasi. Pembelajaran bola dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran bola dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan selanjutnya meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Pembelajaran bola dapat membantu siswa untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Selanjutnya lagi tuh meningkatkan kemampuan adaptasi. Modifikasi pembelajaran bola dapat membantu siswa untuk belajar beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi. Secara keseluruhan, modifikasi pembelajaran bola dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Dan adapun beberapa contoh modifikasi pembelajaran bola yang bisa membuat anak-anak lebih tertarik. Yang pertama itu variasi permainan. Dan permainan capture the flag dengan bola tim harus menangkap bola lawan dan membawa ke arah mereka. Dan selanjutnya itu bola basket. Dengan target berbeda, anak-anak bisa melempar bola ke keranjang basket dengan ukuran dan ketinggian berbeda. Selanjutnya lagi itu bola voli dengan aturan unik seperti satu sentuhan atau tidak boleh memantul. Dan yang kedua itu tantangan dan hadiah. Yang pertama lomba melempar terjauh. Anak-anak bisa bersaing untuk melempar bola sejauh mungkin. Selanjutnya itu rangkaian rintangan. Buat jalur rintangan yang harus dilalui anak-anak sambil membawa bola. Selanjutnya itu hadiah kecil. Berikan hadiah kecil untuk anak-anak yang mencapai target tertentu. Yang ketiga itu penggunaan alat bantu. Yang pertama, bola dengan bentuk unik. Bola dengan bentuk unik seperti hewan atau karakter kartun. Yang selanjutnya itu bola bercahaya. Bola yang menyala dalam gelap. Selanjutnya lagi itu bola dengan musik. Bola yang mengeluarkan musik saat digerakkan. Yang keempat, tema menarik. Dan bagiannya itu pesta bola. Dekorasi ruangan dengan tema bola dan berikan makanan ringan berbentuk bola. Selanjutnya itu superhero bola. Anak-anak bisa berpakaian seperti superhero dan bermain bola dengan kekuatan super. Selanjutnya lagi itu petualangan bola.
Anak-anak bisa bermain bola di alam terbuka dan menjelajahi lingkungan sekitar. Yang kelima, pendekatan bermain peran. Yang pertama itu bola sihir. Anak-anak bisa berpura-pura bola memiliki kekuatan sihir dan melakukan berbagai trik. Yang selanjutnya itu bola cerita. Anak-anak bisa membuat cerita tentang bola dan karakternya. Selanjutnya lagi itu bola misteri. Anak-anak bisa bermain detektif dan memecahkan misteri dengan bantuan bola. Dan adapun modifikasi pembelajaran bola yang bisa dilakukan di luar ruangan. Yang pertama itu permainan klasik dengan sentuhan baru. Bagiannya itu petak umpet. Dengan bola, anak-anak disembunyi dan mencari sambil membawa bola. Selanjutnya itu tag dengan bola. Anak yang tertangkap harus membawa bola dan mengajar yang lain. Yang selanjutnya itu lempar tangkap. Di era terbuka, lempar bola dengan target yang lebih jauh atau dengan variasi bergerakan. Yang kedua itu tantangan alam terbuka. Bagiannya bola di alam liar. Anak-anak bisa bermain bola di taman, hutan, atau pantai. Selanjutnya itu bola lempar bola ke keranjang. Buat keranjang bola dari kayu atau batu di alam terbuka. Selanjutnya lagi itu mencari harta karun dengan bola. Sembunyikan bola di area tertentu dan anak-anak harus menemukannya. Yang ketiga, permainan tim dengan elemen alam. Bagiannya itu bola dan rintangan. Buat rintangan alami seperti pohon, batu, atau sungai untuk dilewati sambil membawa bola. Dan selanjutnya lagi itu bola dan alam. Anak-anak bisa bermain sepak bola di lapangan rumput atau voli di pantai. Selanjutnya itu permainan bola di hutan. Anak-anak bisa bermain bola di hutan sambil belajar tentang alam dan tumbuhan. Yang keempat, modifikasi permainan untuk keterampilan. Yang pertama itu lomba keterampilan mengiring bola. Anak-anak bisa berlomba mengiring bola di medan dan tidak rata. Yang selanjutnya itu lempar bola ke target bergerak. Anak-anak bisa melempar bola ke target yang bergerak seperti teman mereka. Dan selanjutnya itu lempar tangkap dengan jarak jauh. Anak-anak bisa berlatih melempar dan menangkap bola dengan jarak yang lebih jauh. Modifikasi pembelajaran bola memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi permainan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah beberapa dampak positif yang dapat ditimbulkan. Yang pertama, peningkatan keterampilan dasar dan penguasaan teknik yang lebih cepat. Modifikasi bola seperti bola yang lebih ringan atau lebih kecil dapat membantu pemain untuk lebih mudah menguasai teknik dasar seperti passing, shooting, dribbling, dan tackling. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada gerakan dan koordinasi tanpa terbebani oleh berat atau ukuran bola yang biasa. Dan selanjutnya itu peningkatan ketepatan dan kecepatan. Menggunakan bola yang lebih kecil atau lebih ringan dapat meningkatkan ketepatan dan kecepatan gerakan. Ini membantu pemain untuk mengembangkan kontrol yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan gerakan dengan cepat dan akurat. Selanjutnya itu yang kedua, peningkatan kepercayaan diri. Dan bagian pertamanya itu pengalaman sukses yang lebih banyak. Modifikasi bola dapat membantu pemain untuk meraih lebih banyak keberhasilan dalam latihan, meningkatkan kepercayaan diri mereka dan motivasi mereka untuk terus berkembang. Dan selanjutnya itu, pengurangan rasa takut. Menggunakan bola yang lebih mudah dikendalikan dapat membantu pemain untuk mengatasi rasa takut atau ketidaknyamanan dalam menggunakan bola biasa, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Dan yang ketiga itu peningkatan kreativitas dan inovasi. Yang bagian pertamanya itu eksperimen. Dengan gerakan baru, modifikasi bola dapat mendorong pemain untuk bereksperimen dengan gerakan baru dan teknik yang tidak konvensional. Ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan gaya bermain yang unik dan lebih efektif. Dan selanjutnya itu peningkatan kemampuan beradaptasi. Menggunakan berbagai jenis bola dalam latihan dapat membantu pemain untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi permainan. Yang keempat, peningkatan motivasi dan keterlibatan.
dan terbagi dari beberapa bagian itu. Yang pertama, latihan yang lebih menyenangkan. Modifikasi bola dapat membuat latihan lebih menyenangkan dan menarik, meningkatkan motivasi pemain untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan mereka. Selanjutnya itu, peningkatan keterlibatan dalam tim. Modifikasi bola dapat digunakan untuk menciptakan permainan yang lebih interaktif dan kolaboratif, meningkatkan keterlibatan pemain dalam tim dan membangun kerjasama tim yang lebih baik. Dan yang kelima itu, peningkatan kemampuan beradaptasi. Dan bagiannya itu bersiap menghadapi tantangan. Menggunakan bola yang lebih ringan atau lebih kecil dapat membantu pemain untuk beradaptasi dengan bola biasa dengan lebih mudah di kemudian hari. Mereka akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dan bermain dengan bola yang lebih berat. Selanjutnya itu, peningkatan fleksibilitas. Menggunakan berbagai jenis bola dalam latihan dapat membantu pemain untuk mengembangkan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai kondisi permainan seperti lapangan yang berbeda, kondisi cuaca, atau lawan yang berbeda. Dan adapun modifikasi dalam pembelajaran bola telah mengalami evolusi yang signifikan, didorong oleh kemajuan teknologi, pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu olahraga, dan perubahan dalam dinamika permainan itu sendiri. Berikut adalah gambaran yang lebih lengkap mengenai sejarah modifikasi pembelajaran bola. Dan yang pertama itu era awal sebelum abad ke-20. Dan bagiannya itu yang pertama, pembelajaran tradisional. Pada masa ini, pembelajaran bola didasarkan pada metode tradisional seperti demonstrasi dari pelatih, latihan repetitif, dan instruksi verbal. Fokus utama adalah pada penguasaan teknik dasar seperti passing, shooting, dribbling, dan tackling. Selanjutnya itu, tidak ada analisis yang terstruktur. Tidak ada sistem analisis performa yang terstruktur. Pelatih menilai pemain berdasarkan pengamatan visual dan pengalaman pribadi. Selanjutnya lagi itu, perkembangan permainan yang lambat. Perkembangan permainan bola relatif lambat dengan sedikit perubahan dalam aturan dan taktik. Yang kedua, era modern abad ke-20. Bagian pertama itu penggunaan video analisis. Pengenalan video rekaman memberikan kemampuan kepada pelatih untuk menganalisis performa pemain secara lebih detail. Mereka dapat mengidentifikasi kesalahan, melihat pola permainan, dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik. Selanjutnya lagi itu peningkatan fisiologi olahraga. Pemahaman yang lebih dalam tentang fisiologi olahraga memungkinkan pelatih untuk merancang program latihan yang lebih ilmiah dan terstruktur, berfokus pada peningkatan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Dan selanjutnya itu fokus pada taktik. Perubahan dalam permainan bola modern seperti peningkatan kecepatan dan kompleksitas taktik mendorong pelatih untuk lebih fokus pada pengembangan strategi tim. Mereka mulai menggunakan diagram taktik, simulasi pertandingan, dan latihan situasi untuk mempersiapkan pemain menghadapi berbagai skenario. Dan yang ketiga, era teknologi abad ke-21. Bagian pertamanya itu perangkat pelacakan gerakan. Perangkat pelacakan gerakan seperti GPS dan sensor memberikan data real time mengenai pergerakan pemain, kecepatan, jarak tempuh, dan intensitas latihan. Data ini dapat digunakan untuk memonitor performa, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan menyesuaikan program latihan. Selanjutnya lagi tuh simulator. Simulator memungkinkan pemain untuk berlatih dalam lingkungan yang aman dan terkendali, mengasah keterampilan mereka dalam berbagai situasi permainan. Mereka dapat berlatih menghadapi lawan visual dan beradaptasi dengan berbagai skenario tanpa risiko cedera. Selanjutnya lagi tuh analisis data yang canggih. Penggunaan analisis data yang canggih seperti analisis statistik dan kecerdasan buatan memungkinkan pelatih untuk mengidentifikasi pola permainan,
memprediksi pergerakan lawan, dan membuat keputusan taktik yang lebih tepat. Yang keempat, pembelajaran berbasis teknologi. Bagian pertamanya itu e-learning platform pembelajaran online dan aplikasi mobil memberikan akses mudah bagi atlet untuk mempelajari materi pembelajaran, latihan, dan video instruksional kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya itu virtual reality atau biasa disebut dengan VR. Teknologi VR memungkinkan pemain untuk berlatih dalam lingkungan simulasi yang realistis dan imersif, meningkatkan kemampuan mereka dalam mengadaptasi situasi permainan dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima, pembelajaran personalisasi. Bagian pertama, data analisis individual. Penggunaan data analisis memungkinkan pelatih untuk memahami kekuatan dan kelemahan setiap pemain secara individu. Memungkinkan mereka untuk mengembangkan program latihan yang dipersonalisasi. Selanjutnya itu pembelajaran adaptif. Sistem pembelajaran adaptif memungkinkan algoritma untuk menyelesaikan tingkat kesulitan latihan berdasarkan kemajuan pemain, memastikan bahwa mereka terus tertantang dan berkembang. Yang keenam itu tren masa depan. Bagian pertama, artificial intelligence atau biasa disebut dengan AL. AL dapat digunakan untuk menganalisis data pertandingan, mengidentifikasi pola permainan, dan memberikan rekomendasi strategi yang optimal. AL juga dapat digunakan untuk mengembangkan program latihan yang lebih efektif dan dipersonalisasi. Selanjutnya itu pembelajaran berbasis game. Metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif menggunakan game untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pemain dalam latihan game juga dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan taktik dan pengambilan keputusan. Dan adapun kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu modifikasi pembelajaran bola merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran olahraga, khususnya di tingkat sekolah dasar SD. Penelitian menunjukkan bahwa modifikasi permainan sepak bola seperti penggunaan gawang hula hoop dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan penjaskorses. Selain itu, modifikasi permainan flatball juga terbukti efektif dalam meningkatkan denyut nadi dan keterampilan siswa SD kelas 4. Penggunaan modifikasi bola voli dalam pembelajaran passing bola basket di kelas SMP Negeri 2 Malang menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan bola karet dan bola basket biasa. Kesimpulannya, modifikasi pembelajaran bola terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran olahraga. Pentingnya modifikasi. Yang pertama itu meningkatkan motivasi. Modifikasi permainan dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menantang sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya itu meningkatkan keterampilan. Modifikasi permainan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan dalam olahraga tertentu. Selanjutnya lagi itu meningkatkan keselamatan. Modifikasi permainan dapat membuat pembelajaran lebih aman terutama bagi siswa yang masih dalam tahap perkembangan. Dan selanjutnya itu meningkatkan keterlibatan. Modifikasi permainan dapat membantu siswa yang kurang percaya diri atau memiliki kesulitan dalam olahraga tradisional untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Baik, itulah tadi materi yang sudah saya jelaskan tentang modifikasi pembelajaran bola. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.